Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Paurama dari kelompok 3 akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini mengenai telaah kepustakaan. Nah, topik pembahasan pada pertemuan kali ini yang pertama ada definisi dan arti penting telaah kepustakaan, lalu tujuan telaah kepustakaan, jenis sumber informasi, tahapan dalam mencari dan mereview literatur, mencari referensi memanfaatkan internet, mengorganisasi substansi literatur, dan reference manager. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai definisi dan arti penting telaah kepustakaan. Studi atau telaah kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan yang utama, yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan hipotesis penelitian. Teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu, seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian sejenis atau yang ada kaitan dengan penelitiannya, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca, dan dikaji, dicatat, dan dimanfaatkan. Selanjutnya, peranan telaah kepustakaan. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Karena memang studi kepustakaan mempunyai beberapa peranan menurut Ari dan kawan-kawan, seperti yang pertama, peneliti akan mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan. B. Dengan mengetahui teori yang berkaitan dengan permasalahan, peneliti dapat menempatkan pertanyaan secara perspektif. C. Dengan studi literatur, peneliti dapat membatasi pertanyaan yang diajukan dan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan. D. Dengan studi literatur, peneliti dapat menentukan pilihan metode penelitian yang sejenis yang mungkin kontradiktif antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. E. Dengan melalui studi literatur, peneliti dapat menentukan pilihan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan permasalahan. F. Dengan studi literatur dapat dicegah atau dikurangi replikasi yang kurang bermanfaat dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lainnya. Dan G. Dengan studi literatur, para peneliti dapat lebih yakin dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang hendak dilakukannya. Dalam penelitian pendidikan maupun penelitian sosial, mencari masalah penelitian adalah hal yang paling sulit. Maka, pada tingkat melakukan studi penelitian adalah pekerjaan yang paling banyak memerlukan waktu, tenaga, dan biaya. Macam-macam sumber literatur. Yang pertama ada jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, narasumber, surat-surat keputusan, dan sebagainya yang hendak diuraikan berikut ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Asyifa Rahma yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, yaitu Aries. Kepada Aries dipersilahkan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada tujuan telaah kepustakaan. Tujuan telaah kepustakaan itu yang pertama, menemukan suatu masalah untuk diteliti. Kedua, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Ketiga, mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Keempat, mencari landasan teori. Kelima, untuk membuat uraian teoretik dan empirik. Keenam, memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah
dan bidang yang akan diteliti. Ketujuh, agar peneliti dapat memanfaatkan informasi dari suatu makalah yang diperlukan bagi penelitiannya. Yang ketujuh, mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedelapan, itu menelaah hasil penelitian. Yang kesembilan, menunjukkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang kesepuluh, mendapatkan informasi tentang aspek-aspek mana yang dari suatu masalah yang sudah pernah diteliti untuk menghindari agar tidak meneliti hal yang sama. Kemudian ada jenis sumber informasi. Jenis sumber informasi itu yang pertama ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini merupakan suatu sumber utama dan mempunyai nilai yang sangat penting dibanding dengan sumber-sumber informasi lainnya. Selanjutnya ada laporan hasil penelitian. Hasil penelitian yang ada dan substansi hanya lawan penelitian. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari teori laporan. Kemudian ada narasumber. Narasumber adalah manusia yang mempunyai kriteria tertentu untuk berpengaruh positif dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian ada buku. Sumber pustaka ilmiah lainnya adalah buku yang secara resmi telah dipublikasikan. Selanjutnya ada surat kabar dan majalah. Media cetak merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Dan selanjutnya ada internet. Abstrak adalah ringkasan dari laporan dan sumber tersebut dapat diakses melalui internet. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aries yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Elvelita Fani. Kepada Elvelita Fani kami persilahkan. Baiklah, saya Elvita Fani akan melanjutkan materi yaitu tahapan dalam mencari dan mereview literatur. Nah, yang pertama itu kita mendaftar semua variabel yang perlu diteliti. Selanjutnya itu kita mencari setiap variabel pada subjek ensiklopedia, terus memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber. Terus memeriksa indeks yang memuat variabel dan topik masalah yang diteliti. Selanjutnya itu khusus mencari artikel atau buku-buku dan biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang teliti. Selanjutnya itu setelah informasi yang direlevan ditemukan, peneliti kemudian mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali. Dan selanjutnya itu dalam langkah terakhir kita peneliti menyusun dan menuliskan kembali informasi-informasi tersebut dalam bentuk esai. Nah, langkah-langkah dalam literatur review itu pertama kita formulasikan permasalahan. Seperti pilih topik yang sesuai isu dan minat. Kemudian permasalahan harus ditulis secara lengkap dan tepat. Dan langkah kedua kita cari literatur. Itu cari literatur yang relevan dengan penelitian dan dapatkan gambaran atau overview topik penelitian. Dan selanjutnya sumber-sumber penelitian sangat membantu bila didukung pengetahuan topik yang dikaji. Dan langkah ketiga kita evaluasi data, seperti lihat kontribusi apa saja terhadap topik yang dibahas dan cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai kebutuhan guna mendukung peneliti.
Selanjutnya itu data bisa berupa data kualitatif dan data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya langkah. Dan yang keempat itu analisis dan interpretasikan. Itu maksudnya kita diskusikan dan temukan serta ringkas literatur. Pertama, cara melakukan teknik review literatur. Yang kedua itu cari kesamaannya, dan ketiga itu tidak kesamaannya, dan beri pandangan dan bandingkan ringkasan. Dan selanjutnya itu mencari referensi, memanfaatkan internet. Internet itu telah menyediakan banyak sekali informasi daripada buku yang ada di pasaran. Namun, jumlah informasi yang demikian besar tidak menjamin akan kebenaran dan akurasinya. Informasi yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah harus merupakan informasi yang valid dan tepat dipertanggungkan, yaitu informasi yang diambil dari internet harus betul-betul dievaluasi sebelum dikutip dan dituliskan dalam daftar pustaka. Itu aja, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Idia Regina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai mengorganisasi substansi literatur, yaitu kutipan dan daftar pustaka. Setelah informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh secara komprehensif dan lengkap, dengan pencatatan sumber informasi sesuai dengan aturan tata tulis yang ditetapkan, langkah berikutnya yang perlu diperhatikan oleh para peneliti ialah mengorganisasi materi yang diperoleh secara sistematis sebagai bahan acuan selama melakukan kegiatan penelitian. Untuk memberikan sekadar rambu-rambu cara mengorganisasi data yang berasal dari bermacam-macam sumber, berikut ini diberikan beberapa langkah untuk dapat diaplikasikan dengan keadaan yang ada. Yang pertama ada mulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, dan cukup relevan. Yang kedua, membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian tentang kelayakan dari permasalahan yang dibahas nantinya. Yang ketiga, mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Untuk menjaga agar tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkannya dalam daftar pustaka. Yang keempat, buat catatan, kutipan, atau salinan informasi dan susun secara sistematis sehingga peneliti dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang kelima, atur kartu-kartu tersebut menurut abjad atau katalog yang telah dibuat sesuai dengan interest peneliti. Yang keenam, tulis juga pada muka kartu sebaliknya, dari mana sumber tersebut diambil secara lengkap dan teliti. Yang ketujuh, agar mudah mencari dan mengatur kartu-kartu yang dibuat, peneliti hendaknya membuat substansi kutipan untuk setiap kartu. Yang kedelapan, yakinkanlah bahwa isi acuan tersebut dikutip secara langsung, diringkas, atau diuraikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Hal yang demikian itu dilakukan agar peneliti terhindar dari plagiator. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reference manager. 3 fungsi dasar dari reference manager adalah pencarian, penyimpanan, dan penulisan. Fungsi tersebut memungkinkan penulis untuk mencari literatur yang relevan, menyimpan atau referensi dan informasi bibliografi pada database, serta membantu penulisan sitasi dan referensi mengikuti format tertentu, misal AFA atau IEEE dan lain-lain. Selanjutnya itu, untuk mendukung ketiga fungsi dasar tersebut, reference manager harus memiliki fungsi yang seperti yang pertama yaitu mengimport sitasi dari database bibliografi dan website. Yang kedua yaitu mengekstrak metadata dari file PDF. Yang ketiga yaitu mengelola sitasi pada database lokal. Dan yang keempat yaitu menambahkan anotasi pada referensi. Dan yang kelima yaitu memungkinkan berbagi informasi referensi dengan penulis lain. Yang keenam yaitu memungkinkan pertukaran data melalui format metadata standar seperti RIS atau BIB, teks, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu menghasilkan sitasi mengikuti format tertentu. Dan yang kedelapan yaitu dapat digunakan dan dari peringkat lunak word processing. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.